Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam New Millennial. Halo anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jumpa ketemu lagi di kegiatan pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi ya. Pembelajarannya generasi New Millennial, spesial untuk kalian semua kelas 1. Kabar baik ya, mudah-mudahan kalian tetap sehat dan tentunya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tak lupa selalu menjaga kesehatan dan sekaligus mematuhi standar protokol kesehatan yang berlaku dengan cara mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan satu lagi, menjauhi kerumunan. Oke anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, yuk kita berdoa dulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya penuh berkah untuk kita semua. Berdoa bertanggung dan keyakinan masing-masing, disilahkan. Amin, berdoa selesai. Oke anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ya pembelajarannya. Setelah kalian mengikuti penilaian tengah semester kemarin, saat ini mari kita bahas-bahas bersama-sama soal-soal yang kemarin, sehingga nantinya kalian bisa mempergunakan bahan-bahan soal kemarin untuk kalian pelajari. Oh ya, kemarin tentunya yang masuk di informasi melalui web WA Group, ada beberapa yang harus terlambat mengikuti PTS karena belum terselesaikannya tugas-tugas. Nah, ini bukan maksud Pak Rudi mempersulit kalian, enggak, tapi agar kalian selalu disiplin dan selalu taat mengikuti pembelajaran. Jadi kalau di pembelajaran TIK bahwa tidak semua dikoreksi oleh Pak Rudi, tetapi langsung dikoreksi oleh komputer. Contohnya gini, pada saat kalian mengumpulkan tugas, misalnya terlambat, maka secara otomatis di komputer atau di HP kalian saat mengumpulkan tugas ada kata-kata terlambat. Ada yang tidak mengerjakan, ada kata-kata tidak mengerjakan tugas. Nah, bukan untuk persulit ya Pak Rudi, tapi agar kalian terbiasa bagaimana belajar dengan baik, bagaimana menggunakan waktu dan disiplin. Karena kedepannya kalian pasti akan berhadapan dengan yang namanya teknologi, termasuk kalian pada waktu nanti mengerjakan ujian baik di kelas 6 atau kelas-kelas yang berikutnya. Itu ya. Nah, Pak diharapkan kalian tidak merasa dipersulit, tapi akan lebih disiplin lagi dalam menjalankan atau mengikuti pembelajaran TIK khususnya dan pelajaran-pelajaran yang lain pada umumnya. Oke ya, mudah-mudahan tidak merasa oh Pak Rudi mempersulit, enggak. Oke ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, kita bahas soal-soalnya dulu agar kalian selalu mendapatkan informasi tercepat dalam pembelajaran TIK melalui channel YouTube ini. Pastikan kalian telah like, kemudian komen, subscribe, dan sekaligus kalian sudah share video ini agar teman-teman kalian bisa mengikuti pembelajaran TIK mungkin di sekolah yang lain. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke ya anak-anakku semuanya, yuk kita menuju ruang pembelajaran untuk mengikuti pembahasan soal-soal PTS tahun 2021-2022 semester 1. Oke, kita sudah di ruang pembelajaran. Seperti yang disampaikan tadi bahwa kita saat ini akan membahas tentang soal-soal penilaian tengah semester kemarin. Agar nanti kalau ada pertanyaan, Pak, jawaban saya sebenarnya betul kok disalahkan. Kenapa di soalnya sudah saya jawab kok nilainya 0? Oke, kita bahas. Nah, ini dia. Kebetulan ini soalnya betul semua, nilainya kalau betul adalah 100. Jadi ada 100/100, maksudnya kalau betul semua nilainya adalah 100. Oke, pastikan seperti yang Pak Rudi ingatkan tadi bahwa di dalam pembelajaran TIK semuanya sudah diatur oleh sistem atau diatur oleh komputer. Pak Rudi sudah set, Pak Rudi sudah buat program, sehingga komputer sendiri yang menjalankan. Pak Rudi tinggal menunggu saja hasilnya. Nah, yang pertama kalian diminta memasukkan email. Tentunya kalian tahu kan sekarang meskipun kalian udah kelas 1 sudah mengenal email. Pak, saya sudah punya email namanya ini. Nah, email pastikan emailnya bukan email yang di bawah usia, tapi email milik orang tua
tapi namanya adalah milik kamu. Jadi misalnya kalau nama orangnya Bambang @gmail.com, kemudian yang punya nama kamu misalnya Adit atau Raditya, maka nanti yang pemiliknya adalah Raditya, kemudian atau Adit Raditya. Nah, kamu diminta untuk masukkan kelas. Di sini ada kelas yang harus kamu pilih, kelas 1A ya, kelas 1A, 1B, 1B. Kemudian nomor absen ketik ke angka 1, ketik angka 1 tadi tidak diizinkan kamu menambahkan angka 0. Misalnya 01, 02 enggak boleh. Nah, ini kebetulan saya pinjam punyanya Airilin Felicia Anora. Nama yang Pak Rudi pinjam adalah itu. Mohon maaf Airin ya, saya pinjam dulu nama kamu sebagai contoh aja. Nah, ini nama-nama. Nah, pada saat kalian sudah mengetikkan nomor absen, kamu diminta untuk mengetik ulang teks berikut ini. Saya akan mengerjakan soal secara jujur dan mandiri. Artinya secara jujur mengerjakannya, kalian tidak perlu membuka buku, tidak perlu tanya kepada orang tua, kepada papa, kepada mama, kepada kakak. Itu namanya adalah kamu jujur karena yang sekolah kamu. Tapi kamu boleh dibantu saat membukakan perangkat HP-nya, perangkat komputernya boleh. Tapi kalau diminta membantu menjawab, minta tolong Pa, Ma, jawabannya ini apa, itu yang kamu tidak boleh. Nah, secara mandiri kamu kerjakan sendiri, soalnya kamu pikirkan sendiri. Yang pasti ingat, kalau kamu sempat buka buku berarti kamu tidak jujur. Ingat ya, soal DPTS atau nilainya bukan menjadi ukuran kamu berhasil atau tidak. Yang pasti ketika kamu belajar TIK yang betul atau yang sukses kamu belajar TIK adalah ketika kamu mempraktekkan, bukan nilai yang bagus. Nilainya bagus, prakteknya bagus itu oke. Tapi kalau nilainya bagus tapi prakteknya belum bagus, nah perlu belajar lagi. Kemudian pastikan kalian membaca dulu petunjuk soalnya. Di sini ada. Nah, kemarin yang banyak lupa yang ke-6 ini tidak dikerjakan atau lupa mengerjakannya. Jangan lupa screenshot hasil nilai yang diperoleh. Jadi nilaimu berapa, kamu screenshot dan kirim ke menu tugas sebagai bukti bahwa telah menyelesaikan ulangan dan mendapatkan nilai. Jadi Pak Rudi nggak tahu kamu sudah mengerjakan atau belum kalau kalian tidak mengirimkan screenshotnya. Dan Pak Rudi pun juga tidak tahu kamu dapat nilai berapa. Maka Pak Rudi minta kamu untuk mengirimkan screenshot nilainya. Contohnya seperti ini. Pada saat kalian membeli atau membayarkan secara online, kamu kan transfer melalui ATM. Kemudian tokonya sana pasti minta bukti pembayarannya. Itu kan, nah contohnya itu. Oke. Yang perlu kalian ketahui bahwa soal kemarin ada 25 soal, semuanya diacak. Mungkin satu orang itu mengerjakannya beda dengan orang yang lain, urut-urutannya beda, termasuk jawabannya mungkin beda. Pak, teman saya nomor 1 ini punya kok ini. Betul, itu soalnya adalah diacak. Oke ya, kita mulai. Alat komunikasi berikut ini menghasilkan, nah apa di sini jawabannya? Kalau gerak bukan ya. Ini apa sih namanya? Yes, betul, radio. Berarti radio menghasilkan suara. Kalau gambar bukan, gambar biasanya di televisi. Ini hanya namanya ada radio, maka menghasilkan suara. Oke, berikutnya. Agar komputer bisa menampilkan gambar, maka diperlukan, tentunya kalau komputer kan ada monitor, ada CPU, ada mouse, ada keyboard. Agar bisa menampilkan gambar maka diperlukan monitor. Kalau televisi itu alat komunikasi, kalau keyboard berfungsi untuk mengetik. Oke, berikut ini bukan merupakan alat komunikasi. Yang bukan alat komunikasi apa? Kalau radio jelas menghasilkan suara, kita bisa melihat komunikasi atau melihat informasi dari radio. Telepon pasti alat komunikasi. Yang bukan adalah beca. Beca adalah alat transportasi. Di bawah ini adalah contoh kendaraan darat. Mana yang kendaraan darat? Nah, pastinya yang B ini ya, bus. Kalau ini kan pesawat udara, berarti ini adalah angkutan udara. Kalau ini kapal laut,
berarti bukan angkutan darat. Yang betul adalah opsi atau pilihan 3 gambar bis, itu yang betul. Alat transportasi yang digunakan menyeberang laut. Nah, mana yang untuk menyeberang laut? Pesawat terbang bisa Pak di atas laut. Nah, bukan di atas laut, karena di udara. Pasti jawabannya adalah kapal laut. Alat transportasi yang digunakan untuk menyeberang laut adalah kapal laut. Kalau mobil di darat, pesawat udara di pesawat terbang di udara. Oke, salah satu ciri khas alat komunikasi modern adalah, alat komunikasi modern itu selalu berhubungan dengan alat berbentuk elektronik, pasti menggunakan listrik. Pak, HP saya nggak nancep ke listrik loh Pak, laptop saya juga nggak menancep ke listrik, tapi di situ ada baterainya, itu menggunakan listrik. Jadi ciri khas alat komunikasi modern pasti menggunakan listrik. Oke, berikutnya perangkat komputer yang berguna perangkat komputer yang berguna ya atau digunakan untuk mengetik adalah, ya betul, keyboard. Kalau mouse untuk menggerakkan pointer, menggerakkan anak panah. Kalau CPU untuk memproses data. Oke, sekarang ada satu cerita. Budi pergi pulang kampung ke Solo naik angkutan dari titik-titik stasiun Wonokromo. Kalau ke stasiun Wonokromo berarti naik apa? Bis. Nah, bis di terminal. Yang betul adalah kereta api. Kalau pesawat terbang di bandara. Kalau di Surabaya apa namanya? Ya, Bandara Udara Juanda. Berikutnya, pesawat terbang merupakan alat transportasi. Ya, karena di udara, maka dia adalah alat transportasi udara, bukan laut ya, bukan darat, bukan. Tempat pemberhentian atau berlabuhnya kapal laut di mana? Ya, betul, di pelabuhan. Di Surabaya apa pelabuhannya? Yes, Tanjung Perak. Kalau di Jawa Tengah, di Semarang namanya adalah Tanjung Emas. Kalau di Jakarta namanya adalah Tanjung Priuk. Jadi tempat pemberhentian atau berlabuhnya kapal laut disebut pelabuhan, bukan terminal. Kalau terminal bentuk angkutan darat, bis, kemudian angkutan antar kota itu menggunakan atau berlabuh berhenti di terminal. Kalau bandara tadi ya untuk pesawat udara. Kemudian ada kereta api, mobil, bis, truk, motor adalah termasuk jenis transportasi ya, karena berjalan di darat maka namanya adalah angkutan darat. Laut bukan, udara juga bukan. Telepon merupakan alat komunikasi. Kalau informasi, alat komunikasi itu biasanya dia bersifat umum. Bukan benda umum berarti adalah informasi. Kalau informasi dan komunikasi bukan. Yang betul adalah hanya alat komunikasi. Jadi maksudnya gini, kalau informasi itu bisa didengar banyak orang, itu baru namanya adalah informasi. Nah, ini adalah komunikasi, artinya face to face, orang per orang, maka disebut dengan alat komunikasi. Bukan informasi ya. Kalau informasi contohnya radio. Nah, kalau informasi dan komunikasi apa contohnya? Apa? Ya betul, laptop. Dengan laptop kamu bisa, atau dengan komputer kamu bisa menyebarkan informasi, bisa melakukan komunikasi. Informasinya apa? Kamu bisa share di YouTube, bisa share di media sosial. Komunikasinya apa? Kalian bisa melakukan chatting di situ. Chatting di WA bisa enggak pakai laptop? Pakai komputer bisa enggak? Pasti bisa. Kemudian jadi yang betul tadi ya, telepon merupakan alat komunikasi. Berikutnya, Wati berbicara dengan Budi jarak jauh melalui, nah kalau jarak jauh tentunya melalui telepon, bukan radio FM. Radio FM memang alat bisa untuk informasi saja. Oke, lanjut berikutnya. Alat transportasi yang digunakan untuk bepergian ke luar negeri dengan cepat adalah, nah kalau kapal laut bisa enggak ke luar negeri? Bisa, kayak dulu ada ceritanya Titanic gitu ya, Titanic itu bisa antar negara. Tapi yang cepat adalah pesawat terbang. Cepat mana pesawat terbang dengan mobil? Betul, pesawat terbang. Lanjut berikutnya. Di bawah ini adalah perangkat yang berfungsi untuk memproses data. Yang mana? Ini adalah bagian dari komputer. Dua-duanya ini
Ya, yang betul adalah gambar opsi 1. Apa namanya? Yes, CPU, Central Processing Unit. Kalau ini adalah monitor untuk menampilkan gambar atau menampilkan tulisan boleh. Kalau ini ponsel, alat komunikasi. Informasi ya benda, kalau ponsel. Ya, karena di situ bisa ada fitur yang digunakan untuk menyampaikan informasi, misalnya media sosial di situ ada ya. Oke, berikutnya tempat pemberhentian kereta api adalah, pernah naik kereta api enggak? Ya, yang suka traveling menaik kereta api pasti tahu. Berhentinya adalah di stasiun. Oke, lanjut berikutnya. Tempat pemberhentian atau mendaratnya kapal terbang. Seperti tadi sempat dibahas ya. Kalau pelabuhan itu adalah untuk kapal laut. Bis kereta api itu bisa bis di terminal. Kalau pemberhentian atau mendaratnya kapal terbang adalah di bandara. Berikutnya adalah televisi merupakan, nah ini, alat informasi dan komunikasi. Bisa tidak komunikasi dengan menggunakan televisi? Bisa. Caranya bagaimana? Kita bisa berinteraktif, bisa mengirimkan telepon interaktif kepada penyiar televisi pada saat ada siaran berita. Itu adalah informasi dan komunikasi. Bukan hanya komunikasi aja, komunikasi dia sekaligus informasi dan komunikasi. Berikutnya, bel di rumah berbunyi tanda ada, betul, ada tamu, bukan ada mobil. Kalau bel rumah, jadi maksudnya bel kalau misalnya ditekan tombolnya ada tamu, ting tong, nah itu berarti ada tamu yang akan berkunjung ke rumah kalian. Gambar berikut berfungsi untuk, yes, betul, menggerakkan pointer. Kalau mengetik tadi adalah keyboard, menyalakan komputer adalah tombol power. Oke, lanjut berikutnya. Gambar di bawah ini termasuk alat komunikasi tradisional. Gambar yang termasuk alat komunikasi tradisional, cirinya apa? Tidak menggunakan listrik, tidak menggunakan baterai, kemudian jarak jangkaunya relatif lebih pendek. Apa? Ya, gambar beduk. Kalau radio alat komunikasi, alat informasi ya, modern meskipun bentuknya lama. Karena apa? Dia bisa menjangkau jarak jauh. Kalau ini jelas bukan, ini adalah becak, yaitu alat transportasi udara. Oke, berikutnya. Alat komputernya bentuknya kecil dan dapat dibawa kemana-mana, disebut dengan kamera digital, bukan? Ya, yang betul adalah laptop. Biasanya kalau bahasa kerennya, bahasa gaulnya lapi ya, biasanya laptop atau netbook boleh. Netbook, buku untuk mengakses jaringan, makanya disebut dengan netbook. Komputer meja, nah komputer meja bukan. Komputer meja nanti kalau kalian sudah masuk, mudah-mudahan pandeminya sudah hilang semua. Kemudian zonanya sudah warna zona hijau, kita akan ketemu di lab komputer menggunakan komputer meja atau biasa disebut dengan PC, personal komputer. Mudah-mudahan ya kita cepat ketemu belajar di lab komputer bareng-bareng. Berikutnya, alat ini digunakan untuk berbicara jarak jauh dan dapat dibawa kemana-mana. Telepon, Pak, kok kenapa kok telepon genggam, bukan telepon, bukan televisi? Nah, alat berbicara jarak jauh yang bisa dibawa kemana-mana tentunya adalah telepon genggam. Masukkan saku, kamu mau jalan-jalan, mau traveling, mau ke sekolah, mau ke mall, tinggal gunakan telepon genggam. Kalau telepon aja apa? Telepon saja maksudnya adalah telepon rumah, tidak bisa kedua kemana-mana. Di bawah ini adalah contoh alat komunikasi apa saja. Sini ada televisi, asap, burung merpati, kemudian opsi kedua becak, mobil, kereta api, radio, pesawat udara, dan kapal laut. Yang mana yang alat komunikasi? Ya, opsi 1, televisi, asap, burung. Pak, burung apa alat komunikasi? Buka pembelajaran yang lalu. Ya, alat komunikasi tradisional. Jika kita ingin mengetik, menggambar, bermain game, kita memerlukan, yes, komputer. Handphone bisa untuk mengetik, bisa, tapi tidak maksimal. Handphone bisa untuk menggambar, lebih gampang kalau kita menggunakan komputer. Oke ya, itu kalau betul semua kamu nilainya adalah 100, setiap poin nilai betul nilainya adalah 4. Oke ya,
Simak baik-baik itu, pastikan kalian sudah mencatat. Kalau sempat ketinggalan, kalian boleh ulang tentang pembelajaran atau pembahasan soal-soal PTS tadi. Oke ya, sampai di sini dulu. Yuk kita kembali ke ruang utama. Nah itu tadi ya anak-anak, pembahasan soal-soalnya. Mudah-mudahan kalian bisa tahu, oh kemarin saya jawab ini kenapa kok salah, merasa betul kok disalahkan, salah kok dibetulkan. Nah itu sudah diuji beberapa kali. Soal-soalnya mungkin ada yang sedikit beda dengan buku, karena buku itu merupakan tulisan yang lama atau cetakan yang lama, maka ada pembaharuan. Maka yang dikerjakan kemarin itu sudah berkali-kali diuji mana yang salah dari yang mana yang betul. Oke, untuk tugas kalian siapkan catatannya ya. Coba soal tadi kamu ulang, kamu tulis. Yang ditulis adalah soal dan jawaban yang betul. Jadi tugasnya menulis soal tadi, soalnya dan jawabannya saja yang betul. Contohnya gini, yang termasuk angkutan atau alat transportasi udara, jawabnya adalah ya cukup tulis pesawat terbang. Jadi kalau gambar ya sebutkan gambarnya apa. Jadi kamu buat catatan dari pembahasan soal tadi, yaitu kamu tulis soalnya dan jawaban yang betul saja. Ingat, yang bentuknya jawabannya gambar atau soalnya bentuk gambar, silakan kamu sebutkan itu gambar apa. Kalau sudah, catatannya difoto dan jangan lupa dikirim di menu tugas Google Classroom pada materi ini. Oke ya, mudah-mudahan tidak kesulitan dan siap mengerjakan tugas dari pembelajaran TIK. Sukses untuk kalian semua. Pastikan sebelum mulai kegiatan selalu menyebut nama Tuhan dan mengakhirinya dengan memuji kebesarannya. God bless you, God love you, God save you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam New Millennial.